Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali hari kita dengan mengisi majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebagaimana biasanya ya kita akan membahas kitab yang ditulis oleh seorang ulama ahli hadis, seorang ulama yang tawadhu', akhlaknya sangat mulia, salah satu pengajar di Masjid Nabawi di kota Madinatul Munawwarah, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau lahir di Aljazair. Malam hari ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bab yang keempat. Setelah bab yang pertama itu adalah akidah, kemudian adab, akhlak, dan yang keempat adalah al-ibadat, atau bab menerangkan tentang perihal ibadah. Nah, malam hari ini insyaallah kita masuk kepada al-faslul tsalits, pasal yang ketiga, yaitu tentang fil wudu'i, terkait dengan perkara wudu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perintah wudu itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat ke-5 ayat ke-6. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian hingga sampai kepada siku-siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian hingga mata kaki. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang di antara kalian apabila mereka itu berhadas sampai dia berwudu.
Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum berwudu itu adalah sunnah awalnya. Ya. Wudu itu sunnah pada awalnya. Tetapi kemudian dia bisa menjadi wajib manakala ia mengiringi perkara yang wajib, yang perkara itu tidak akan mungkin bisa diterima tanpa adanya dia. Ini kaidah fikih. Ya. Ada sebuah kaidah di dalam fikih itu, sesuatu itu menjadi wajib disebabkan karena perkara itu wajib, sehingga perkara ini tidak bisa diterima kalau tanpa ada qorinahnya itu. Salat itu perkara yang wajib. Dia tidak akan pernah diterima kalau orang itu tidak berwudu. Maka wudu bisa menjadi wajib. Padahal perintah awalnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Tadi itu. Ya, dalilnya tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka hendaknya basuhlah wajah kalian. Ini bukan perintah. Ini adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para ulama, sebagian ulama mengatakan karena ini bukan perintah, karena kalau dalam kaidah fikih itu ya al-amru li dalalati lil wujub. Perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Karena ini bukan perintah, para ulama mengatakan seperti itu. Ini anjuran, maka hukumnya sunnah. Ya, tetapi dia kemudian menjadi wajib karena dia mengiringi perkara yang wajib, dan perkara wajib itu tidak bisa diterima kecuali kalau wudu itu dikerjakan, maka dia menjadi wajib. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sebagian ulama lagi berpendapat bahwa wudu itu wajib hukumnya. Ya. Wajib hukumnya. Karena falsilu wujuhakum itu menurut mereka adalah sebuah perintah. Yang jelas hormati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum ini, ya. Kita mencoba untuk keluar. Yang terpenting adalah kita lihat hadis Rasulullah ini tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka hati-hati dengan wudu ini, hormati Allah. Karena kalau wudu kita tidak sempurna, maka salat kita juga tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi wudu itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Wudu itu perkara yang besar, karena dia menjadi syarat daripada diterimanya salat itu. Syarat sahnya salat itu diantaranya adalah suci dari hadas. Nah, suci dari hadas itu dilakukan dengan cara berwudu. Maka kita nanti berhati-hati ketika kita berwudu itu. Setiap basuhan-basuhan anggota wudu kita itu betul-betul kita perhatikan apakah semua anggota wudu itu sudah terbasuh semuanya, ataukah ada yang tidak terbasuh walaupun sedikit saja. Kalau sampai ada yang tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ya. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, ketika dia berwudu, ternyata tungkainya itu masih kering. Ini hati-hati, Pak. Terkadang banyak orang yang wudu itu tungkainya masih kering. Ini pernah dialami oleh sahabat. Ketika Rasulullah melihat tungkainya, ya, bagian atas itu kering, maka kemudian Rasulullah memanggil orang itu tadi, kemudian suruh mengulanginya, ya, suruh mengulangi wudunya. Berarti wudunya tidak sah. Tidak hanya sekedar dibasuh, karena dia sudah selesai, Pak. Udah selesai dia, udah masuk ke dalam masjid. Kemudian Rasulullah melihat kok tungkainya masih kering, maka oleh Rasulullah disuruh balik lagi. Biasanya hormati Allah, yang sering kali melanda
saudara-saudara kita, atau mungkin kita sendiri juga tanpa sadar selama ini, biasanya yang sering kita lalaikan wudhu itu adalah siku-siku. Ya, kita hanya membasuhnya bagian atas. Yang belakang ini jarang kita basuh, sehingga seringkali yang bagian belakang ini itu masih kering. Sering saya lihat itu. Ya, di masjid saya itu ada kadang-kadang tamu, mungkin karena terburu-buru karena sudah qomat dan seterusnya. Ya, jadi wudhunya asal saja dan masih kering gitu. Kemudian saya ingatkan, Pak, itu sikunya masih kering itu. Ini wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, maka sholatnya nggak sah. Tapi ini qomat sudah didirikan, nggak apa-apa. Ketinggalan nggak apa-apa. Daripada tidak sah. Maka silakan Anda ulangi. Ya. Itu yang pertama, sering kali siku yang dilalaikan. Yang kedua, yang sering kali dilalaikan lagi itu adalah tumit, tungkai. Ya. Ini juga sering dilalaikan. Banyak yang tidak membasuh atau kurang sempurna di dalam membasuh tumitnya. Apalagi yang tidak pakai digosok-gosok. Karena gosok-gosok itu sunnah kan Mbak ya. Walaupun tidak digosok-gosok pun sah sebenarnya wudhu itu. Tanpa digosok-gosok di daerah jari-jari, sebenarnya sah. Ya. Nah, kalau hanya disiram saja kakinya diginikan, kemudian air mengalir disiram saja, itu biasanya begitu dia balik, itu tungkainya yang bagian belakang itu masih kering. Maka ini harus hati-hati juga. Ya. Maka kalau selesai wudhu, selesai kita membasuh tangan, itu dilihat, perhatikan dulu, udah basah belum nih? Baru kemudian menginjak kepada gerakan yang selanjutnya. Jangan kemudian basuh-basuh gini, begitu kita sudah sampai lihat lo kering, ngulang. Ya. Yang ketiga, yang sering kali dilakukan itu adalah bagian pipi di wajah kita ini, terutama bagian sini Pak biasanya kering. Bagian sini kering biasanya, ya, karena wudhunya cuma gini. Nah, sehingga yang sini nggak kebasuh. Ini juga tidak sah ini. Ya. Ini sering. Saya lihat ada orang wudhu cepet, nah sininya kering. Terutama ibu-ibu yang sering, ya, yang nggak tahu apakah ada make up-nya sehingga takut rusak, ya. Jadi ini kering. Kalau ini tetap kering, tetap gak sah wudhunya. Yang keempat, yang sering kali dilupakan atau lalai, itu adalah telinga. Utamanya adalah bagian belakang dan dalam telinga. Karena biasanya orang wudhunya gini aja. Ini gak masuk ini Pak. Dalam ini bagian ini, ya, dalam ini bagian. Makanya nanti cara wudhu itu jari telunjuknya dimasukkan dulu, dimasukkan, kemudian ibahami jari jempolnya itu diputar, ya, diputar bagian luar sampai pas, baru di dalamnya ini dibasuh. Nah, itu akan rata semuanya. Jadi bukan gini. Atau bukan gini. Wudu habis gini, gini. Ini cuma segini, Pak. Yang ini gimana coba? Kering semuanya. Ya. Hati-hati di sini, hati-hati di sini. Seringkali kelalaian, bukan kesalahan. Kalau kesalahan berarti dia tidak melakukannya. Ini enggak salah. Cuma lalai, kurang sempurna jadinya. Ya. Nah makanya dengan kita belajar ini, kita mudzakarah, maka nanti ketika kita berwudu, coba kita perhatikan betul-betul. Apakah sudah benar wudu kita? Kalau tata cara wudu insya Allah bapak-bapak sudah paham semuanya lah. Cuma tinggal itu tadi, beberapa kelalaian yang mungkin kita juga melakukannya gitu. Kalau kita tidak melakukannya ya sudah alhamdulillah gitu loh. Tapi
Kalau kita lalai di situ, maka sholat kita itu tidak akan diterima. Nah, mulai malam hari ini nggak boleh lalai sudah, karena ilmunya udah nyampe. Kalau kemarin-kemarin lalai, ya masih diterima oleh Allah, karena ilmu belum nyampe. Kalau malam ini sudah nyampe, sudah tidak boleh lalai. Ya, nah, maka nanti caranya seperti itu. Kemudian hormat Allah Subhanahu Wa Taala, wudu itu merupakan sarana pengampunan dosa. Ya, wudu itu sarana pengampunan dosa. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghil wudu ala makarihi wa kathratul khuta ilal masjid wa intidharu salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Rasulullah bersabda gini, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang Allah dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah itu kalau memberikan sesuatu itu bukan perkara dunia, ya. Maukah saya tunjukkan kalian tentang suatu perbuatan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat dengannya beberapa derajat. Dengan perbuatan itu Allah akan meninggikan derajatnya. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Jadi ucapan jawaban ya itu dalam bahasa Arab itu macam-macam, Pak. Ada bala, na'am, ada ajal, ya, bukan ajal, pakai alif, ajal. Itu semuanya maknanya ya, tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya pakai a, itu jawabannya bala, ya. Kayak tadi nih, a la, ya, a pakai a, jawabannya bala. Kalau pertanyaannya pakai hal, jawabannya na'am. Jadi nggak sama, ya, nggak sama. Seperti Rasulullah ketika ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah minta rukhsah supaya sholat sendirian di rumah. Rasulullah bertanya, ya, Rasulullah bertanya, hal tasma'u nida'a lis-shalah? Faqala na'am. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab seperti itu, Pak, ya. Jadi pertanyaannya tergantung, pertanyaannya jawabannya tergantung. Ya itu ada beberapa kata di dalam bahasa Arab. Jadi kalau pertanyaannya a, ya jawabannya bala, ya. Adhaba misalnya, adhaba ilal masjid, kamu sudah pergi ke masjid? Apakah kamu sudah pergi ke masjid? A itu artinya apakah, ya. A, ya, atadhabu ilal masjid, apakah kamu sudah pergi ke masjid? Bala. Hal tadhabu ilal masjid? Na'am. Nah, gitu, ya. Jawabannya seperti itu. Oh ya. Ya, bagaimana terkait dengan apa namanya anggota wudu, ya, yang terhalang dari sampainya air ke kulit, maka harus dihilangkan dulu. Ada upaya, ya, termasuk yang pakai jam tangan, cincin, ya, itu harus yakin betul bahwa air itu masuk ke kulitnya. Kalau memang misalnya tidak mau dibuka jam tangannya, ya, gak apa-apa. Tapi pastikan bahwa air itu sampai ke kulit. Jangan sampai begitu dilepas jam tangannya kering ternyata bekas yang dipakai jam tangan, gak sah. Atau yang pakai cincin, ya, cincinnya digoyang-goyang, dimajukan dulu, diusap yang sini, kemudian diundurkan, diusap lagi gitu. Jangan sampai ketika cincinnya dibuka, bekas cincinnya itu tadi masih kering, nah maka gak sah. Termasuklah tadi tinta, cat, dan seterusnya, maka itu harus dihilangkan. Kalau sudah tidak bisa dihilangkan, maka tidak mengapa.
Ya. Al-masyaqqatu tajlibus taisir. Kesulitan itu menghasilkan kemudahan. Kalau udah sulit ya sudah, hukumnya boleh ya, seperti itu. Taib. Rasulullah SAW, sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, mau dong diberitahu suatu amalan yang Allah dapat menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat. Maka Rasulullah mengatakan, qala isbaghil wudu. Kalau gitu Rasulullah bersabda, kalau gitu sempurnakan wudu. Ya, hormati Allah. Sempurnakan wudu alal makarih, pada tempat-tempatnya. Wudu itu seperti yang disebutkan oleh Allah tadi di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, itu anggota yang dibasuh itu cuma 4 saja. Anggota yang dibasuh cuma 4. Wajah, kedua tangan sampai siku-siku, kepala, dan kaki. Ini yang rukun. Ini namanya rukun, Pak. Ini yang harus ya dibasuh. Tidak boleh ini ditinggalkan. Kalau ditinggalkan gak sah jadinya. 4 anggota ini harus. Ya. Nah, nanti rukun wudhu itu nanti ditambahi 1 niat. Dan yang terakhir tertib berurutan. Jadi 6 rukunnya. Ya. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap kepala, basuh kedua kaki, tertib berurutan. Artinya dilakukan urutannya ini harus dijalankan ya, tidak boleh berpindah-pindah, random ya. Habis kaki, tangan, habis itu wajah, kepala misalnya. Besok ganti lagi wajah dulu, kemudian nah itu nggak boleh, random itu nggak boleh. Harus berurutan. Nah gitu ya. Nah kalau kita basuh itu saja, sah wudhunya. Jadi kita datang ke tempat wudhu, langsung berniat, kemudian basuh wajah, tangan, kepala, kaki, selesai. Sah apa enggak wudhunya? Sah. Sah. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah di sini ini tidak yang demikian. Tidak hanya sekedar sah, tetapi sempurna. Nah itu. Maka Rasulullah mengatakan isbaghil wudu alal makari. Sempurnakanlah wudhu. Bagaimana caranya? Ya, Rasulullah sudah memberikan contohnya. Bagaimana cara menyempurnakan wudhu. Pertama baca basmalah. Kemudian cuci telapak tangan. Telapak tangan dicuci. Setelah itu kumur-kumur yatamat madho. Istinsyak wal istinthar. Berkumur-kumur sekaligus menyedot. Disedot, Pak. Air ke dalam hidung. Kemudian dikeluarkan. Ya. Disedot, kemudian dikeluarkan.